Hai Nerds, balik lagi nih sama kita, Nerdy Bro. Gue Vali dan gue Billy. Nah, di konten kali ini bakalan beda nih sama konten-konten kita sebelumnya yang ada di TikTok. Nah, ya bener banget nih, kan biasanya kita kontennya tuh video-video pendek aja, kayak ya paling durasinya 3-5 menit lah. Iya betul. Nah, kalau yang ini agak beda karena akan lebih panjang nih, karena memang konsep dari videonya juga agak berbeda. Dan untuk konten kali ini kita kasih judul Nerdcast, The Nerd Podcast. Nah, kira-kira Nerdcast ini tentang apa sih? Nah, jadi di Nerdcast ini karena konsepnya podcast ini kita bakal bahas ya diskusi lah dan ngebedah film ataupun series nih yang cukup menarik lah. Jadi nanti ada beberapa segmen dan di setiap segmennya kita akan bahas ya film atau series itu. Jadi akan ada beberapa segmen Tuh. per segmen gitu ya. Nah, iya, bahas series dan filmnya tuh per segmen. Dan untuk video fullnya, Nerdcast ini bakalan tayang di YouTube-nya Nerdy Bro. Kalian jangan lupa subscribe ya. Ya, betul banget. Nah, tapi nih Val, kayaknya sebelum kita mulai, kita perlu klarifikasi sesuatu dulu. Kan suka banyak banget nih di TikTok yang nanya, kalian kembar ya? Mirip banget lucu. Nah iya, di sini ini kita konfirmasi dulu. Iya, kita kembar, makanya kita mirip. Memang kita kembar. Jadi kayak mukanya ya satu sama lain udah beda jauh lah. Ya, jadi buat kalian yang suka komen, terkonfirmasi ya. Ya, Cuman emang makin gede, makin kelihatan bedanya sih. Apalagi kalau orang-orang sekitar kita udah bisa bedain kita banget. Emang nggak semirip itu kok. ya, makin gede makin beda lah. Oke, ya udah nggak usah banyak basa-basi lagi. Mari kita mulai konten ini. Let's nerding it up. Nah, buat topik pertama kita bakalan bahas series Rings of Power season 2. Iya, dan video ini direkam udah premier ya. Iya, Dia betul. premiernya kalau nggak salah 29 Agustus. Dan udah tayang sih 3 episode pertama ya. Iya. Nah, buat kalian yang lupa, paling dia kayak introduction-nya Rings of Power itu lebih menceritakan tentang di universe Lord of the Rings, menceritakan tentang proses pembuatan Rings of Power-nya itu yang ada 20 sih total kayak 20 ya? Iya. Kayak si dwarf kan ada 7, ada 3, sama manusia ada 9, sama satu punyanya si Sauron. Nah, yang punya Sauron itu yang nanti ujung-ujungnya ke Lord of the Rings kan? Iya, yang masih nyisa tuh itu yang di film Lord of the Rings. Nah, kalau khusus untuk spesifik cerita film cerita series di season 2-nya ini tuh kan kalau di ending season 1 dia bakal terakhirnya tuh si elfnya akhirnya bikin tuh tiga cincin yang buat elfnya kan? Iya. Nah, harusnya tuh kalau di season keduanya ini bakalan ngelanjutin ceritanya dan bakal ngejelasin pembuatan cincin yang buat kaum dwarf sama manusia gitu sih. Dan di season keduanya kali ini tuh ada beberapa cast baru juga yang muncul ya. Ada beberapa sih, kita juga udah pernah buat videonya di TikTok ya. Nah, coba jelasin dicek aja. itu. Cuman yang cukup mungkin orang nggak pada tahu itu si Ciarán Hinds. Ya, Ciarán Hinds. Dia tuh yang main di Game of Thrones yang jadi Mance Rayder. Oh iya, Nah, dia bakalan nongol di Rings of Power juga. Role-nya kemarin di 3 episode pertama sempet liatin ya sekali ya. Kayaknya sih kayak macam-macam kayak gandalf gitu sih, kayak witch Iya. gitu sih. Nah, iya. Sama satu lagi itu Rory Kinnear. Dia itu kalau di sini jadi Tom Bombadil. Dia Bombadil tuh wizard juga bukan? Iya, iya, wizard juga di universe-nya Lord of the Rings. Aktornya ini sih, gue ingetnya dia dari film James Bond sih. Dia yang menjadi salah satu timnya James Bond yang zamannya Iya, gue lupa sih. Zamannya siapa nama aktornya? Pierce Brosnan? Bukan yang baru yang si Casino Royale. Oh, Daniel Craig. Iya, Daniel Craig. Dia munculnya di film Casino Royale, zaman-zamannya Daniel Craig. Iya ya. Dan ini nggak sih ada contohnya nih, ada beberapa yang di recast nih, kayak contoh karakter Eddard tuh yang pemimpin para orknya di recast ya dari season 1. Gue nggak sih, cuma soalnya kan make up jadi nggak begitu nggak. Tapi kalau lihat iya, sebenarnya agak di recast sih ya. Soalnya kan kalau di season 1 tuh yang meranin itu yang dulu jadi siapa di Game of Thrones itu jadi Benjen Stark ya. Iya. Sekarang beda banget sih. Iya. Nah, Gue sih nggak, soalnya kayak karena kan make up kan, jadi Iya. Tadinya gue pikir sama gitu, ternyata beda. Oke, lanjut ke pembahasan Rings of Power. Dia ini sebenarnya season satunya nggak begitu works ya, nggak tahu kenapa. Dan dia tuh selalu tayangan bareng deket-deketan sama House of the Dragon.
Oh, Nah, kalau timingnya ya benar-benar Iya. mirip sama House of Dragon. kalau menurut lo kenapa kenapa dia nggak selaku Game of House of Dragon menurut lo secara seriesnya ini? Kalau secara series nih, yang pertama sebenarnya kalau dibilang nggak laku banget tuh juga kayaknya nggak juga sih, soalnya sebenarnya yang nonton cukup banyak tapi mungkin reviewnya maksudnya tidak sebagus kalau dibandingkan sama House of Dragon ya. Mungkin pertama itu karena House of Dragon ini kan prequelnya Game of Thrones. Yang Game of Thrones itu bener-bener istilahnya mind blowing banget ke semua orang lah. Kayak salah satu series terbaik, mungkin series sci-fi fantasi terbaik lah. Dan dan dia juga jaraknya nggak begitu jauh. Kayaknya kan kalau ini Rings of Power tuh jarak sama film originalnya lumayan lama ya. Iya, kayak kan dulu film originalnya tuh 2001. Iya, 2001 ya. kan. Dilanjut sama The Hobbit itu 10 tahun 2010-an lah ya. Cuman emang The Hobbit itu vibes-nya nggak segede Lord of the Rings Dan udah mulai menurun. Dan ini pun jadi agak lebih menurun lagi. Iya. Ya. Iya sih emang karena jaraknya jauh juga sih emang makanya jadi hype-nya kurang dan menurut gue juga karena banyak orang yang sebenarnya jadinya kurang paham dengan cerita dengan universe masih asing sih, apalagi generasi sekarang banyak yang masih asing dengan universe Lord of the Rings. Dan iya kalau misalkan diperhatiin terutama di Indonesia ya, kayaknya yang ngikutin Lord of the Rings itu kayaknya nggak sebanyak yang ngikutin Game of Thrones ya kalau dibandingin. Dan ya karena itu tadi mungkin karena gapnya udah jauh banget, udah ya lumayan jauh lah, beda generasi. Dulu gue inget nontonnya sama orang tua ya, masih kecil lah. Sekarang udah, dan sekarang Ring of Power ini baru di berapa, 2002 bahkan tuh bahkan sebenarnya Game of Thrones itu banyak inspirasi adegannya dari Lord of the Rings kan. Iya. Betul. Lanjut kali ya, kita Lanjut bahas ke ininya sih paling mungkin kenapa alasan itunya juga agak orang banyak yang sulit paham sama Lord of the Rings universe adalah karena dia secara karya paling banyak sih, maksudnya karya novelnya universe-nya gede banget sih. Dia ada pembagai waktunya itu ada third age, first age, second age, third age, itu juga satu age-nya aja itu ratusan tahun, makanya yang sekarang ini second age. Nanti terakhirnya itu harusnya ending itu pas prolog yang Lord of the Rings yang pertama. Oh iya betul. Yang perang Ya, ngalahin Sauron itu yang Sauron mati kan. Ya. Masih Sauron masih ada bentuknya. Dan memang secara universe besar banget ya. Iya. Kalau nggak salah, ini tapi tolong koreksi juga. Kan ini karyanya Tolkien ya, dan karya Tolkien tuh maksudnya universe itu udah salah satu yang paling gede lah. Iya, dia novelnya aja kurang lebih tuh udah 20 sih. Dia kayak udah 20-an sih. Mungkin gua nggak tahu pasnya berapa, cuman kayaknya 20-an deh. Iya. Itu kayak ada trilogi Lord of the Rings, The Hobbit itu itu apa tuh kalau Iya. salah 1934 kalau nggak Iya, salah terus ya. lanjut ada buku judulnya History of Middle Earth. Itu aja tuh ada 12 seri. Jadi udah banyak banget sih. Makanya bahkan sampai saking legendaris Tolkien ini sampai bikinin film. Iya. Iya, makanya Dan mau compare mungkin sama Game of Thrones lagi. Game of Thrones itu sebenarnya novelnya kan belum kelar kan? iya. Baru sampai sampai kalau ngikutin tuh sekarang Winds of Winter yang terakhir Jon Snow mati dan Belum dilanjutin dilanjutin lagi sampai sekarang. Adaptasi seriesnya itu ya adaptasi istilahnya independen lah sendiri gitu. Iya. Kalau ini novelnya udah ditablisi semua. Ya. Karena memang udah cukup lama sih. Iya sih ya. Oke deh. Oke nih, buat next topic yang bakal kita bahas itu film animasi nih. Film animasinya Transformers 1 ya. Iya betul. Dan Dia akan tayang bulan ini juga. iya bulan ini kan September. Dan cast-castnya ini kalau nggak salah itu cast-castnya itu salah satu yang menarik pula, kayak ada bintang-bintang besar kayak Chris Hemsworth, ada Scarlett Johansson, terus ada Tyler B. Henry ya kalau salah. Yang jadi Megatron ya. Brian Tyree Henry. Sama yang jadi Bumblebee siapa? Keegan McKay. Oh ya, McKay ya. Dan ini konsepnya agak unik karena kan secara ini mungkin film kalau nggak salah ya, film layar lebar pertama yang Transformers yang konsepnya animasi ya nggak sih? Iya, kan sebelumnya kalau yang dari tayang sebelumnya live action semua ya. Dan ini bakal menceritakan origin story-nya mengenai
hubungan antara si Prime sama Megatron. Ya, nah kalau kalian nonton trailernya, pertamanya tuh mereka soy banget ternyata temenan. Nah, akhirnya ya mungkin ini akan menceritakan kenapa mereka bisa musuhan dan berseberangan banget. Ini apa namanya? Jadi di film ini tuh bakal nyeritain sebelum ada tuh yang namanya Decepticon, sebelum ada yang namanya Autobot. Iya. Ini semua full intinya di Cybertron dan tidak akan ada karakter manusia kan? Iya. Nah, sebenarnya mungkin yang cukup menarik tuh itu, Kak, yang gue juga sebelumnya pernah nonton seriesnya Transformers animasi juga di Netflix. Aduh, apa namanya? Gue lupa. Iya, Transformers War of Cybertron. Iya, ada 3 season. Itu emang full animasi dan gue tuh menariknya ketika nonton series itu, gue tuh lebih paham karakter-karakter si Autobot dan Decepticonnya secara karakter, secara ideologi dibandingkan selama ini gue nonton filmnya. Padahal kan gue pertama kali tertarik gara-gara nonton live action kan. Cuman gue lebih paham mereka secara karakter pas nonton animasi, kayak ideologinya tuh lebih kelihatan gitu loh. Iya, mungkin karena saat live action itu tadi karena ada karakter manusianya dari film Transformers. Kan kalau yang live action tuh selalu ada karakter manusianya ya. Jadi senternya mereka. Istilahnya mungkin si robot Transformers-nya ini adalah karakter development-nya tapi tidak sedalam itu. Maksudnya yang bukan karakter utama. Iya, karakter utamanya manusianya. Iya. Terus kayak ya apa? Iya, maksudnya kalau lu nonton seriesnya itu, gue tuh kayak lebih dapat gambaran. Kayaknya tuh kalau misalkan si Autobot tuh ideologinya lebih ke freedom gitu lah. Kalau misalkan si Decepticon ideologinya itu lebih ke order security gitu lah. Iya, gitu. Jadi kayak ya kayak sebenarnya juga sih ya. Mirip Star Wars ya. Sebenarnya makanya ketika kalian pas gue nonton series itu, gue tuh kayak lebih membayangkan sebenarnya dua-duanya bener, cuman penjalanannya aja yang beda. Kan kalau di kalian nonton live action tuh kayak Decepticon jahat dan kita nggak tahu ideologinya apa gitu. Dan apa namanya? Sebenarnya dulu pas nonton live action kan memang yang pertama kali menarik kita live action gitu ya. Trilogi 1, 2, 3. Nah sebenarnya kalau gue tuh sampai 3 tuh menurut gue udah cukup ya. Lanjutin yang kayak 4, 5, 6 yang Sam Witwicky udah nggak ada. Terus ada lagi tambahan yang sama Mark Wahlberg lah. Terus spin off-nya Bumblebee. Terus kemarin sempat ada lagi Rise of the Beast. Sebenarnya kalau dilihat dari universe-nya yang live action sendiri, gue ngeliat sih agak kayak berantakan. Iya, kayak tampil sana tampil sini. Belum lagi kalau ingat yang di Rise of the Beast tuh ada crossover sama di Hand to G.I. Joe. Iya. Jadinya membingungkan banget sih. Jadi lebih ke tujuan buat film itu lebih ke buat fanservice aja, nggak ada plot besarnya gitu. Ya, mungkin menurut gue ini salah satu kendala utamanya adalah karena dia tuh nggak menyesuaikan origin cerita yang ada di komiknya ada. Iya, maksudnya di film-film live action itu gue pernah denger interviewnya Michael Bay, direkturnya, emang dia nggak begitu suka ngikutin cerita komik, lebih suka ya udah ceritanya plotnya dari dia aja, memang karangan dia. Makanya mungkin akibatnya adalah ngelanjutinnya jadi mungkin cerita secara satu filmnya solid, cuman ketika ketika ngelanjutin ke film berikutnya tuh membingungkan plotnya, jadi nggak bisa disambungin. Iya. Dan mungkin sedikit fun fact kali ya, yang ngisi suara kan sekarang yang ngisi suaranya Prime ini adalah Chris Hemsworth ya. Nah ini pertama kali di layar lebar yang nyuarain Optimus Prime itu bukan Peter Cullen ya. Iya, dia selalu dia. Jadi kan memang kayak dulu tuh kebayang lah kalau Prime itu suaranya seperti apa, karakternya seperti apa. Mungkin dengan film animasi ini ada perspektif baru kali ya. Dan tapi balik lagi mungkin kalau dibahas sama series yang di Netflix, gue lupa namanya, Transformers War of Cybertron. Agak ada bedanya nggak sih ini kayaknya? Iya sih agak beda sih, mungkin salah satu topik yang maksudnya gue kalau lihat di trailernya yang Transformers One ini, si Bumblebee itu udah temenan sama Prime. Nah bedanya sama yang pas gue nonton yang series Netflix itu yang War of Cybertron, Bumblebee itu tadinya civilian biasa, tapi terakhirnya direkrut sama Autobot. Oke. Iya, jadi emang sebenarnya fun fact Autobot itu rata-rata kenapa berubahnya jadi mobil? Karena mereka tuh civilian rata-rata. Kalau si Decepticon berubahnya rata-rata pesawat karena mereka itu militer. Iya. Karena itu order gitu. Gitu satu sih. freedom, satu order. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada series MCU yang
gimana ya, penting nggak penting sih ini Ya, perlu tahu dulu lah ya. Iya. Dan sebenarnya mungkin bagi yang udah kenal kita atau udah ngikutin dari dulu tuh tahu bahwa kita tuh benar-benar istilahnya bilangnya die hard fans MCU lah. Iya. Tapi somehow tuh untuk series ini kalau jujur gua itu gimana ya, kurang tertarik gitu sih. Lu juga nggak sih? Iya, iya dari announcement tuh kayak ngapain sih ada series ini gitu. Sebenarnya apa sih goal utama dari series ini, masih bingung gitu ya. Nah kalau apa namanya, sebenarnya series ini tuh bakal nyeritain apa sih? Series Agatha. Oh itu ya, belum bilang ini series Agatha Long. Ya kalau kalian udah nonton trailernya, ini sih akan menceritakan ini sih karakter Agatha Harkness. Kan dia kalau di WandaVision kayak kekuatannya kan kayak di apa? Hilang gitu lah, maksudnya kayak dia di sihir lah, ada dan seakan-akan kekuatannya hilang. Mungkin kayak series ini akan di istilahnya kayak di trap di kekuatannya sendiri, Iya. di trap di dunia sendiri nggak sih? Nah, ya. di trap di pikirannya sendiri. Oh iya. Dan series ini akan menceritakan gimana powernya dia balik. Ya. Betul. Untuk case-nya sendiri kan ya dari judulnya karakter si Agatha Harkness balik lagi, si Catherine Han. Ya. Terus Case-nya ada yang si beberapa yang ini. balik ya, gue lupa tapi namanya. Iya, kalau case barunya tuh ada si Joey Locke, itu kalau yang trailernya yang cowok. Oke, muda ya. Ya gue sempet ngira itu dia weekend dimana kan belum dikasih kan. Iya ya. Sama satu lagi itu Aubrey Plaza. Dia ada ya, sering aktris komedi sih, ya, dia sering nongol di komedi gitu. Cuman balik lagi nih, kita kayaknya untuk series ini tuh kira-kira urgensinya apa sih, kenapa Marvel malah bikin di series? Gue sih bingung sih sebenarnya. Iya, karena sebenarnya mungkin dulu perkenalan series ini, karakter ini lebih tepatnya itu cukup unik sih. Dulu kan di reveal-nya di series WandaVision itu dia seperti apa? Kayak unik lah cara Misteri villain gitu ya. Misteri villain, dan kita wah ternyata selama ini villainnya dia, dan cara munculnya tuh unik banget, ada lagunya lah. Dan untuk kan WandaVision seriesnya cukup baik lah menurut gua untuk Marvel, dan menurut gua si Agatha ini sukses jadi villainnya. Jadi sempat ada hype-nya gitu. Sempat ada hype-nya. Nah, tapi sebagai bagusnya itu menurut gua sih Gak usah nggak usah dibikin series juga sih sebenarnya. Ya nggak sih, menurut Iya. agak dipaksakan sih menurut gua. Menurut gue jauh lebih penting kayak seri-seri lain sih yang kan apalagi MCU Phase 4 tuh banyak kayak ending-ending yang gantung. Kenapa nggak lebih dibuat seri tentang itu? Contoh kayak si Black Knight tuh, karakternya Kit Harington. Iya. Kan dia di endingnya Eternals kan gantung banget tuh. Kenapa nggak dibuat spin-off tentang dia? Iya, Gue jauh lebih menarik sih. Dan kalau bilang Black Knight, berarti ya mungkin biasanya yang cukup berhubungan itu Blade. Nah, kan Iya, yang filmnya kan project film ya apa? Film apa sih gue lupa. Iya, film Blade. Project film Blade ini kan sampai sekarang sih update-nya itu istilahnya belum ada progres yang signifikan lah. Masih ganti-ganti cerita, pun bisa ganti-ganti juga. Menurut gua kenapa nggak lebih fokus ke yang seperti itu? Atau ini sih yang gue bingung banget, Nova. Wah, iya Series sih. Nova tuh kayak kenapa nggak ada ya dari dulu? Padahal terpenting gitu loh. Kalau terpenting dan udah di hint tuh dari dulu dari Iya. Guardians of the Galaxy ya. Iya, benar. Kenapa nggak ada gitu ya? Perlu itu istilahnya unik banget lah. Dan apa sih? Tapi kira-kira menurut lu hal yang bisa membuat series ini menarik apa kira-kira? Nggak tahu ya, mungkin karena hal daya tarik yang mungkin apa di series ini adalah kan ini karakternya pengguna magic semua ya. Mungkin akan ada cameo-cameo menarik ya di sekitar karakter-karakter yang Tipikal Marvel ya. Mungkin daya tariknya itu, mungkin siapa tahu ada Mephisto nggak? Oh iya bener. Kan dari dulu nggak jadi tuh nggak nongol tuh ya. Teorinya sudah banyak sekali dia akan muncul di WandaVision, Spider-Man, Way Home, atau Doctor Strange. tadi Doctor Iya, Strange ya. nongol gitu. Ya mungkin siapa tahu di series Iya. ini muncul kan nggak tahu juga sih. Pas sih. Maksudnya emang kalau mau muncul ya di series ini lebih pas gitu. Atau misalkan kayak Wandanya diceritain lagi. Oke. Atau mungkin si anaknya si Wiccan kan dia magic dia bisa juga tuh. juga. Ya menurut kita emang daya tarik bisa menarik kalau bisa nongol karakter-karakter itu. Atau mungkin cameo ini kan kalau dulu di WandaVision tahu-tahu muncul karakternya Quicksilver, Oh, iya. walaupun ternyata di reveal dia ternyata manusia biasa, namanya Ralph Bohner nggak salah ya. Iya. Agak-agak ini sih. Agak anti climax Iya, dan kayak sayang loh udah nggak nges dia gitu. cuman gue takutnya sih series ini bakalan Iya. flop sih. Iya. Iya.
itu ketakutan terbesar kita kali ya, apa namanya, sebagai fans MCU. Kita semoga enggak ya. Semoga series ini tetap deliver dan tetap bagus lah. Istilahnya di luar ekspektasi penonton gitu sih. Action. Oke, nah sekarang pembahasan terakhir kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak bahas karya dari Indonesia nih ya. Lokal ya. Nah, untuk film yang bakal kita bahas kali ini itu judulnya adalah Home Sweet Loan. Film dari Cinema ya. Dan dia akan tayangnya itu tanggal 26 September ya? Ya, 2024, akhir bulan ini ya. Masih istilahnya masih lama lah, bisa beberapa minggu lagi. Premis cerita tentang apa sih? Nah, premis ceritanya ini kalau nggak salah gue baca itu akan nyeritain karakter utamanya Kaluna yang diperanin sama Yunita Siregar. Dia ini adalah karya istilahnya pekerja kaum menengah lah ya, kaum menengah yang sekarang lagi banyak dibahas, kaum menengah yang masih tinggal sama orang tua dan saudara-saudaranya, dan kalau nggak salah saudaranya udah ada yang menikah kalau jelasnya. Dan seperti judul filmnya, dia istilahnya numpang dan bilangnya mungkin yang sering dibahas sekarang tuh generasi sandwich. Nah dia ini dia berusaha ngumpulin istilahnya istilahnya nabung lah untuk punya rumah sendiri lah. Tapi sambil biayain. Nah itu tapi mungkin nanti konfliknya itu karena dia generasi sandwich, ya ujung-ujungnya dia harus dibantu biayain keluarganya juga. Yang dan kan memang sebenarnya untuk tabungan rumah tuh kan gede banget. Jadi mungkin konfliknya nanti akan ada di situ gitu sih. Dan buat cast dari film ini, cast lainnya itu ada siapa aja? Derby Romero, terus Ayu Sita sama ntar gue baca dulu. Ini Kristi Tagor. Nah, oke. Sama ini Vita Anggreni. Oke. Masih banyak lagi sih, cuman yang udah banyak itu ya. Dan ya cukup unik karena jujur Kristi Tagor gue udah lama nggak lihat, dan kami di dulu sinetron kayaknya. Tolong koreksi kalau salah. Dan yang menariknya dari film ini sepertinya tuh karena premisnya menarik banget sih, apalagi sebenarnya relate banget sih, apalagi untuk kita dan jujur kita berdua kali ya, umur segini bekerja di Jakarta, di kota besar gitu lah ya, yang maksudnya kebayang sekarang kerjanya itu 9 to 5 lah, kerja kantoran, terus nyari rumahnya juga, apalagi sekarang susah, istilahnya sekarang nyari rumah tuh selain susah, lokasi jauh-jauh gitu ya. Jadi kayak harusnya sih film ini bakal relate, apalagi kalau kita pribadi sih kayaknya bakal relate sih ya. Karena itu sih maksudnya mungkin targetnya itu tadi kayak warga-warga Jakarta gitu-gitu kali ya. Emang kota-kota besar yang emang generasi milenial ya, milenial atau mungkin Gen Z juga bisa sih. Gen Z yang sekarang baru kerja, tapi itu tadi dia istilahnya masuk generasi sandwich, dan ya itu jadi harus biayain keluarganya, tapi juga harus tabung juga. Dan apalagi mungkin kalau lihat trailernya kali ya, lihat trailernya itu kayaknya mungkin dia ini kelas menengah yang istilahnya gajinya mungkin dari UMR tapi nggak jadi banget gitu lah ya. Jadinya kayak middle class banget. Iya, middle class banget. Cuman menarik sih, gue sih ekspektasi ke film ini kalau lihat dari trailernya kayaknya meskipun drama, jadi dia kayak kalau lihat dari trailernya komedi sih. Gue berharap sih maksudnya di luar sisi dramanya, gue sih berharapnya bagus dramanya. Kebayang banget sih dramanya sih. Iya. Gue berharap juga kayak dari sisi komedinya tuh ekspektasi gue sih bakalan banyak ada jokes karir gitu lah, yang kayak yang relate, kocak tapi nyelkit gitu ya. Lucunya adalah karena dia sangat relate. Iya, maksudnya gue sih berharap akan banyak jokes kayak gitu ya, kayak jokes contoh kayak lu kerja capek-capek yang kaya tapi bosnya gitu kan, kayak lu kerja capek-capek yang kaya Cina-Cina juga gitu kan. Kayak lucu sih, maksudnya bakalan relate gitu. Iya, ekspektasi di film ini tuh seperti itu. Dan waktu itu gue kalau nggak salah sempat lihat promo Visinema-nya kalau nggak salah di YouTube tentang series ini tuh, film ya, cukup sedih gitu, kayak banyak kayak menginterview beberapa middle class juga kali ya, pekerja middle class yang istilahnya mereka ngasih tahu bahwa susah lo ternyata jadi middle class di Jakarta, hanya apalagi generasi sandwich yang harus istilahnya nabung juga tapi hidupin keluarga juga
Dan ngeliat itu sih, gue kayak, sedih juga sih nonton apa. Tetap daya tarik utama film ini sih dari dramanya sih, drama dan premisnya sangat relate dan menarik. Cuman kayaknya mungkin problemnya film ini mungkin menurut gua kan dia relate-nya ke kelas-kelas pekerja. Nah, relate-nya mungkin kendalanya adalah yang relate sama film ini belum tentu bisa nonton karena kan sibuk kerja. Aduh, enggak. Tapi gue yakin film ini mungkin apa karena sangat relate bakal banyak sih yang nonton mungkin. Ekspektasi kita ya. Dan apa jujur ya kita nggak sabar sih nonton bakal nunggu film ini bakal tayangnya seperti apa. Dan semoga memang performanya pun bagus ya. Kalau lihat karya-karya visi Indonesia harusnya kita nggak harusnya bagus lah ya. Nggak meragukan gitu ya. Oke deh. Nah, tadi kita udah bahas ya, udah lumayan cukup lama ya kita bedah dan kita bahas. Ada 2 film, 2 series. Yang akan tayang semua di bulan September ya. Dari awal September sampai akhir September nih. Nah, buat apa namanya? Nanti jangan lupa kalian tonton juga tuh seriesnya dan filmnya. Dan kalau kalian ingin kita bahas series atau film yang lain, nanti tolong tulis aja di komentar ya, biar next video kita bisa bahas. Iya, betul banget. Dan jangan lupa ini kita remind lagi buat nonton full videonya, ini bakalan tayang di YouTube-nya Nerdy Bro. Ya, jangan lupa bisa tonton sih, di subscribe juga dan YouTube kita. Dan ya follow juga TikTok kita ya, akun utama kita kan soalnya di TikTok. Oke, itu aja kali ya. Oke deh. Berarti ya udah sih cukup ya. Oke, gue Billy, Gue Hari. sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.